Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aminah, SPTM SI, selaku dosen pengampu mata kuliah rempah dan bahan penyegar. Kami dari kelompok 20 ingin menjelaskan terkait manfaat senyawa bioaktif kakao bagi kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah rempah dan bahan penyegar pada sesi UTS. Berikut ini merupakan anggota kelompok 20. Yang pertama, ada Dona Muharani Cahya dengan NIM B1910569. Yang kedua ada Viola Triasari dengan NIM B1910593. Yang ketiga ada Intan Permatasari dengan NIM B1910543. Dan yang keempat ada Sadia Nur Rohmah dengan NIM B1910894. Yang pertama, ada definisi. Tanaman kakao atau Theobroma Cacao L termasuk tanaman tahunan yang tergolong dalam kelompok tanaman caulifloris, yaitu tanaman yang berbunga dan berbuah pada batang dan cabangnya. Tanaman ini, pada garis besarnya, dapat dibagi atas dua bagian, yaitu bagian vegetatif yang meliputi akar, batang, dan juga daun, serta bagian generatif yang meliputi bunga dan buah. Berikut ini merupakan 10 negara penghasil biji coklat atau kakao terbesar di dunia sejak tahun 1980 sampai tahun 2018. Berdasarkan data yang ada, Pantai Gading masih menjadi negara dengan produsen biji kakao terbesar di dunia. Pada tahun 2018, negara yang terletak di Afrika Barat ini mampu menghasilkan sebanyak 1.963.949 ton kakao. Pantai Gading mengandalkan ekspor kakao sebesar 40% dari pendapatan ekspor mereka, yang berarti perekonomian nasional mereka sangat bergantung pada harga kakao. Jumlah populasi di negara ini lebih dari 26 juta, dengan lebih dari 6 juta penduduknya bekerja di sektor produksi kakao. Negara penghasil kakao terbesar kedua yaitu Ghana, dengan total produksi pada tahun 2018 mencapai 947.632 ton. Produksi kakao di negara ini menyumbang hingga 30% dari pendapatan ekspornya. Pada peringkat ketiga ada Indonesia yang mampu menghasilkan sebanyak 593.832 ton kakao pada tahun 2018. Selanjutnya, Nigeria merupakan negara penghasil kakao terbesar setelah Indonesia dengan produksi mencapai 332.927 ton pada tahun 2018. Namun, negara ini belum memanfaatkan sepenuhnya hasil panen kakao karena banyak pohon kakao yang sudah tua serta metode pertanian yang digunakan sudah usang dan juga penggunaan bahan kimia dalam budidaya biji kakao yang tidak tepat. Negara penghasil kakao terbesar kelima di dunia adalah Kamerun dengan produksi mencapai 307.867 ton pada tahun 2018. Budidaya kakao adalah sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan di negara tersebut. Namun, keberlanjutan budidaya kakao diragukan karena sebagian besar kebun kakao di negara itu sudah tua dan juga tidak terawat dengan baik. Negara selanjutnya yaitu ada Brazil yang mampu menghasilkan kakao pada tahun 2018 sebanyak 239.387. Lalu disusul oleh Ekuador pada peringkat ke-7 yang mampu menghasilkan sebanyak 235.182 ton pada tahun 2018. Yang ke-8 ada negara Peru yang mampu menghasilkan sebanyak 134.676 ton pada tahun 2018. Yang ke-9 ada Republik Dominika yang mampu menghasilkan 85.139 ton per tahun 2018. Selanjutnya, yang ke-10 ada negara Kolombia yang mampu menghasilkan kakao sebanyak 52.743 ton pada tahun 2018. Berikut ini merupakan persebaran kakao terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013, luas areal tanaman kakao perkebunan mencapai 79,8 ribu hektar. Lalu, pada tahun 2017, menurun menjadi 42,8 ribu hektar. Berbeda dengan luas areal tanaman kakao perkebunan rakyat yang mengalami peningkatan.
pada tahun 2013 menduduki angka 1.686,2 ribu hektar, lalu pada tahun 2017 menjadi 1.687,2 ribu hektar. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak signifikan. Di Provinsi Aceh, pada tahun 2016 memiliki luas sebesar 103,4 ribu hektar, lalu meningkat pada tahun 2017 menjadi 104,6 ribu hektar. Di Provinsi Sumatera Barat pun mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1.000 hektar dari tahun 2016 ke tahun 2017. Begitupun dengan Sulawesi Tengah yang mengalami peningkatan sebesar 1,3 ribu hektar. Berbeda dengan Sulawesi Barat yang tetap pada luas 148,7 ribu hektar. Adapun pada Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan pula, yaitu sebesar 0,3 ribu hektar. Serta pada Sulawesi Selatan mengalami perluasan lahan sampai 0,7 ribu hektar dari tahun 2016 ke tahun 2017. Berikut ini merupakan klasifikasi tanaman kakao. Divisi Spermatophyte, anak divisi Dicotyledonae, kelas Angiospermae, anak kelas Dilipetalae, bangsa Malvales, suku Sterculiaceae, dan jenis Theobroma kakao. Setelah itu, memasuki jenis-jenis tanaman kakao atau Theobroma kakao. Jenis yang pertama ada jenis kakao Criollo. Jenis kakao ini memiliki mutu yang sangat baik dan dikenal sebagai coklat mulia, fine flavor cocoa, choice cocoa, dan edel cocoa. Memiliki ciri yang pertama, buahnya berwarna merah atau hijau, kulitnya tipis berbintil-bintil kasar dan juga lunak, biji buahnya berbentuk bulat telur dan berukuran besar dengan kotiledon berwarna putih pada waktu basah. Memiliki aroma yang sangat kuat tanpa rasa pahit, tetapi sensitif terhadap perubahan iklim dan serangan hama penyakit dengan jumlah produksi yang relatif rendah. Jenis yang kedua yaitu jenis kakao forastero. Jenis ini memiliki mutu yang sedang atau bulk cocoa, atau dikenal juga sebagai ordinary cocoa. Memiliki ciri yang pertama, buahnya berwarna hijau dan memiliki kulit yang tebal. Biji buahnya tipis atau gepeng dan kotiledonnya akan berwarna ungu pada waktu basah. Jumlahnya kurang lebih sekitar 93% dari produksi kakao dunia merupakan jenis bulk yang dihasilkan dari Afrika Barat, Brasil, dan juga Dominika. Lalu yang ketiga, yaitu ada jenis kakao Trinitario. Jenis kakao ini merupakan hibrida dari jenis Criollo dengan jenis Forastero secara alami, sehingga kakao jenis ini sangat heterogen, menghasilkan biji yang termasuk fine flavor cocoa dan ada juga yang termasuk bulk cocoa. Memiliki ciri, buahnya berwarna hijau atau merah dan bentuknya yang bermacam-macam. Biji buahnya juga bermacam-macam dengan kotiledon berwarna ungu muda sampai ungu tua pada waktu basah. Berikut ini merupakan penampakan ketiga jenis biji kakao. Yang pertama ada Criollo, lalu ada Forastero, dan ada Trinitario. Selanjutnya terdapat tabel komposisi biji kakao sebelum difermentasi. Yang pertama ada kulit biji, yaitu sebesar 9,63%, lalu ada kecambah sebesar 0,77%, lalu ada keping biji sebesar 89,6%, lalu ada lemak sebesar 53,05%, air 3,65%, total abu 2,63%, nitrogen 5,78%, lalu total N 2,28%, protein 1,5%, theobromin 1,71%, karbohidrat sebesar 14,31%, glukosa sebesar 0,3%, pati 6,1%, selulosa 1,92%, tanin 7,54%, asam-asam 0,34%, asetat 0,14%, dan okalat sebesar 0,29%. Memasuki manfaat senyawa bioaktif kakao bagi kesehatan. Kakao kaya akan senyawa bioaktif.
Pengetahuan tentang senyawa bioaktif dalam kakao dan produk kakao menunjukkan bahwa mereka dapat dianggap sebagai bagian dari makanan bergizi yang menyehatkan dan juga meningkatkan kesehatan. Senyawa bioaktif yang pertama ada epikatekin yang mampu mencegah penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin atau sel-sel tubuh tidak merespon dengan baik terhadap insulin yang diproduksi. Kakao mengandung senyawa bioaktif epikatekin ini yang akan meningkatkan produksi insulin dan mengontrol kadar gula darah. Senyawa bioaktif yang kedua ada antioksidan, di mana antioksidan ini mampu menjaga kesehatan kulit. Ketika kulit terkena sinar ultraviolet, maka bisa menyebabkan kelebihan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS. Hal ini akan menyebabkan inflamasi aktif, mempercepat fisiologis, dan degenerasi epidermis. Antioksidan dalam kakao akan mengais radikal bebas ini dan akan mengurangi masalah kulit serta mampu meningkatkan kesehatan kulit. Senyawa bioaktif selanjutnya yaitu ada polifenol, di mana polifenol ini mampu meningkatkan perfusi otak. Perfusi otak merupakan jumlah darah yang diambil oleh area otak tertentu. Asupan polifenol kakao akan meningkatkan perfusi pada anterior cingulate cortex atau ACC dan cortex parietal. Menurut Patel dan kawan-kawan, pada tahun 2008, perfusi darah di ACC dan cortex parietal mampu meningkatkan perhatian, kapasitas belajar, dan juga kemampuan pemantauan rasa. Senyawa bioaktif yang keempat yaitu ada flavonoid, di mana senyawa ini mampu melindungi dari neurodegradasi dan peradangan saraf. Flavonoid dalam kakao mengerahkan banyak tindakan neuroprotektif, termasuk kapasitas untuk melindungi neuron dari kerusakan yang disebabkan oleh neurotoksin, mengurangi peradangan saraf, dan meningkatkan memori, pembelajaran, dan juga fungsi kognitif. Senyawa bioaktif selanjutnya ada flavanol. Flavanol ini pertama mampu mencegah penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian. Sejumlah penelitian telah menyarankan efek menguntungkan dari kakao tersebut. Pada penyakit kardiovaskular atau CVD, flavanol mampu menghambat aktivasi dan agregasi trombosit, menurunkan kolesterol LDL, dan meningkatkan kolesterol HDL, menjaga tekanan darah, dan juga mampu mengurangi disfungsi endotel. Selain itu, flavanol juga mampu mencegah penyakit kanker. Kanker merupakan kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak normal. Pertumbuhan dan perbanyakan yang tidak normal ini disebabkan oleh radikal bebas salah satunya. Senyawa bioaktif dalam kakao membantu mengendalikan pertumbuhan sel abnormal dengan berinteraksi dengan mekanisme sel. Flavanol ini melakukannya dengan mengubah struktur membran sel dari sel-sel abnormal tersebut. Flavanol bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan produksi enzim yang bertanggung jawab untuk menginduksi pertumbuhan tumor dan juga keganasan. Selain mampu mencegah penyakit kardiovaskular dan juga kanker, flavanol dalam kakao ini mampu menghilangkan stres. Selama stres berlangsung, hormon kortisol dilepas melalui aksis hipotalamus hipofisis adrenal. Kakao yang mengandung senyawa flavanol ini mampu memodulasi dan juga menghambat hipersekresi hormon pelepas stres, yaitu adrenokortikotropik hormon dan juga kortisol, sehingga stres bisa berkurang ataupun dihilangkan. Itulah beberapa senyawa bioaktif yang terdapat pada kakao yang mampu bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.